Hallo jongens, Ole Romney hier. Voetbal is natuurlijk het allerleukste spelletje wat er is. Ik denk dat jullie het daar wel mee eens zijn. Helemaal als je lekker kan voetballen met je vrienden in je eigen dorp. How about sepak bola? Sepak bola, something to do with football. Bola, ball. Kabar terbaru proses naturalisasi Ula Romeni, kapan gabung Timnas Indonesia, Ula Romeni akan menjadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ula sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Shin Tae-yong biasa mengandalkan Rafael Struijk di posisi striker. Struijk sendiri merupakan winger meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun, krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni masih berjalan. Sebelumnya, sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ula akan segera dipersiapkan menjadi bagian Timnas Indonesia. Ula sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, kata Sumarji. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ula diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya, saat skuad Garuda bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Sedang proses naturalisasinya. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum diharapkan nanti pas bulan Maret. Ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan Timnas, selanjutnya. Shin Tae-yong pasang Kevin Dix sebagai tandem Ula Romeni di laga Timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 malam WIB. Pengandaian itu muncul karena Kevin Dix berstatus pemain paling tajam yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini. Indikator tertajam ini adalah catatan gol paling banyak bersama klub masing-masing musim ini. Dari 27 pertandingan bersama FC Copenhagen musim ini, Kevin Dix mengoleksi 8 gol dan 3 assist. Hebatnya, seluruh gol itu dibuat Kevin Dix dalam statusnya sebagai bek tengah. Pesaing terdekat adalah winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. Dari 10 laga Liga 1 2024 hingga 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 6 gol. Tak hanya berstatus pemain tertajam di Timnas Indonesia, Kevin Dix juga pesepak bola paling tajam di FC Copenhagen. Koleksi 8 gol milik Kevin Dix sama persis dengan sang winger asal Norwegia, Mohamed Elionousi, yang juga mencetak 8 gol. Berkat bantuan keduanya, FC Copenhagen di posisi puncak klasemen sementara Liga Denmark 2024 hingga 2025 dengan 30 angka. Sementara di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025, FC Copenhagen duduk di posisi 19 klasemen hingga matchday keempat, atau masuk ke zona playoff 16 besar. Melihat catatan di atas, apakah Shin Tae-yong akan memainkan Kevin Dix sebagai winger kanan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia? Kevin Dix sendiri memiliki pengalaman bermain sebagai winger kanan di FC Copenhagen. Momen itu tersaji pada musim 2021 hingga 2022. Dari 3 laga bertugas sebagai winger kanan, pesepak bola 28 tahun ini mengemas 3 assist. Karena itu, jangan heran jika Shin Tae-yong membuat gebrakan di laga melawan Australia. Shin Tae-yong bisa saja membentuk trio Kevin Dix, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Ula Romeni, penyerang tengah, untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Klub asal Wales, Swansea City, ikut bangga atas dipanggilnya penggawa mereka, Nathan Choeaon, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, masa depan Nathan Choeaon di Swansea City. Dia menyebut Nathan kini diambang pintu keluar pada Januari 2025.
Prediksi ini tak lepas dari kondisi Nathan Choyaon yang minim mendapat jam bermain di Swansea City. Sejak direkrut pada musim panas 2023, bintang timnas Indonesia itu baru bermain di 3 pertandingan bersama Swansea City. Nathan pun tak mendapat banyak waktu bermain dalam setiap penampilannya. Seperti yang terjadi saat Swansea City mengalahkan Preston 3-0 di Championship 2024 hingga 2025 pada 17 Agustus 2024. Kala itu, Nathan hanya mendapat jam bermain 2 menit. 2 laga lagi bersama Swansea City dijalani Nathan di Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Nathan juga tak dimainkan penuh dalam 2 laga itu melawan Gillingham FC dan Wycombe. Setelah hampir 1,5 musim di Swansea City, Nathan Choyaon tampaknya belum bisa menembus tim utama secara reguler setelah awal yang sulit dalam sepak bola Inggris, pemain internasional Indonesia. Kelahiran Belanda ini hanya bermain dalam 3 pertandingan untuk Swansea City, dengan hanya 1 di antaranya di Liga, yaitu penampilan singkat dari bangku cadangan melawan Preston North End pada Agustus. Lanjutnya, Football League World pun memprediksi bahwa Nathan sudah di ambang pintu keluar Swansea City. Apalagi, bursa transfer musim dingin 2025 akan segera dibuka pada Januari. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, Choyaon pasti akan mengincar kepergian, baik dengan status pinjaman atau permanen, setelah hanya bermain selama 142 menit di klub sejak musim kompetisi 2023 hingga 2024 dimulai, tulis Football League World. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak dengan Swansea pada musim panas 2023 setelah menjadi pemain reguler untuk Excelsior Rotterdam di Eredivisie, tetapi segalanya belum berjalan lancar baginya sejak pindah ke Wales Selatan, sorot Football League World. Perekrutan Nathan Choyaon gagal memenuhi harapan, dan jika bukan karena unggahan media sosial klub yang menarik ribuan like dari pendukung Indonesia, akan mudah untuk melupakan bahwa ia masih di klub. Lanjutnya, sederet sinyal comeback-nya Elkan Bagot ke timnas Indonesia, ada indikasi nyata, tunggu waktu saja. Siap dipanggil ke Asian Cup? Perang dingin antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong mulai menunjukkan adanya indikasi cair. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot sudah lama menghilang dari radar timnas Indonesia dalam beberapa event besar. Bahkan sekali berlaga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong juga tak bergeming untuk memanggil Elkan Bagot kembali. Ajang terakhir kali yang dilakoni Elkan Bagot membela timnas Indonesia tersaji di Piala Asia 2023 pada awal tahun lalu. Pada ajang itu, 2 laga dibukukan Elkan Bagot sebagai starter yakni ketika berlaga di pertandingan kontra Irak dan Australia. Sementara 1 laga lainnya dimainkan Elkan Bagot dari bench atau bangku cadangan. Barulah pada Piala Asia U23 2024 lalu, percikan panas konflik perseteruan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot dimulai. Ketika itu, Elkan Bagot absen di ajang Piala Asia U23 2024 karena jadwal yang bertubuhkan dengan klubnya saat itu. Akan tetapi, Elkan Bagot kembali absen, padahal saat itu timnas Indonesia kehilangan Rizky Ridho dan sangat membutuhkan peran dari sang bek jangkung. Kala itu, timnas Indonesia dihadapkan dengan laga playoff Olimpiade 2024 kontra Gini, sebab absennya Elkan Bagot pun berseliweran. Banyak yang menduga, absennya Elkan Bagot tak terlepas dari keinginannya sendiri yang tak ingin bermain membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, bola panas itu tersirat dari pernyataan Shin Tae-yong yang sempat melemparkan pertanyaan kepada wartawan untuk menanyakan soal Elkan Bagot kepada sang pemain sendiri. Tentang Elkan, mungkin dari media Indonesia bisa mengikuti jadwal, klub, atau kelakuan Elkan seperti apa bisa cari tahu sendiri. Lalu, bisa dilihat sendiri Elkan bagaimana, ujar Shin Tae-yong saat itu. Meski begitu, harapan para pecinta timnas Indonesia menyaksikan Elkan Bagot comeback masih terbuka lebar. Sudah ada sederet indikasi yang mencuat dan bisa jadi sinyal rujuknya Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Apa target Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan targetnya di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024.
Shin Tae-yong, mengatakan targetnya di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 adalah meraih hasil terbaik sambil mematangkan tim U22 yang dibawanya untuk SEA Games 2025 di Thailand. Hal ini dikatakan Shin Tae-yong setelah memimpin pemusatan latihan, TC, di Bali hari pertama. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, dikata pelatih asal Korea Selatan itu, dikutip dari laman resmi. PSSI, pada turnamen edisi ke-15 ini, Shin Tae-yong membawa mayoritas pemain U22. Dari 33 nama yang dipanggilnya, mayoritas skuad U22 ini hanya dihiasi oleh 8 pemain yang biasanya menghiasi skuad timnas senior. 8 pemain itu adalah Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Namun, kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, dikata pelatih 54 tahun itu dengan penuh keyakinan. Shin Tae-yong mengatakan agenda TC di Bali akan berakhir pada Rabu, 4 Desember, mendatang. Nantinya, selama kurang lebih 1 pekan berada di Pulau Dewata, tim Garuda akan melakoni uji coba melawan Bali United pada Selasa, 3 Desember. Di sini sampai tanggal 4 Desember, 3 Desember itu akan tanding lawan Bali United di sini. Setelah itu balik ke Jakarta dan tanggal 5 akan berangkat, kata dia. Di Piala AFF 2024, Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Tim Garuda akan memulai laga di Piala AFF dengan tandang melawan Myanmar pada 9 Desember, lalu bermain di kandang melawan Laos pada 12 Desember. 2 laga selanjutnya adalah tandang melawan Vietnam pada 15 Desember dan ditutup melawan Filipina di kandang pada 21 Desember. Prestasi terbaik Indonesia di turnamen level Asia Tenggara ini adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali, yaitu pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala AFF. Ia berharap mereka memberikan hasil terbaik. Kami mau yang terbaik apapun hasilnya nanti kami lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan, katanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sejumlah pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali jelang ASEAN Cup 2024. Dilansir Kompas.com, sekiranya terdapat 4 pemain yang tidak jadi ikut TC di Bali. Diketahui, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali pada 27 November sampai 5 Desember 2024. Mereka yang tak jadi mengikuti TC ialah Rahmat Arjuna, Bali United, Iqbal Gwijangge, Barito Putra, Ricky Pratama, PSM Makassar, dan Ferdiansyah, Persib Bandung. Sebagai contoh, Iqbal Gwijangge, lewat akun Instagram klub Barito Putra, telah mengunggah pada 13 November jika pemain 18 tahun itu akan mengikuti TC. Namun, saat PSSI mengumumkan skuad untuk TC pada Senin, 25 November 2024, nama Iqbal tidak ada perubahan terjadi karena diminta oleh ST. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Ia memang kemarin itu ada beberapa klub yang sudah mengumumkan pemainnya. Suratnya memang sudah kami kirimkan, kata Sumarji dikutip dari Bola Sport. Namun, jelang pengumuman ada perubahan yang diminta Shin Tae-yong. Lanjut perwira menengah Polri sebagai ganti keempat pemain tersebut, STY telah menemukan penggantinya. Kendati demikian, Sumarji tidak membuka nama-nama tersebut. Jadinya ada beberapa pemain yang kemarin dipanggil lalu batal. Lalu ada juga pemain baru yang dipanggil, kata Sumarji. Batalnya pemanggilan tersebut karena alasan taktik serta strategi. Ini lebih ke alasan taktik dan strategi saja. Lagi pula ini kan baru TC. Nantinya hanya 23 pemain saja yang dipilih, kata Sumarji. Sebelumnya, PSSI sudah mengirim surat pemanggilan pemain kepada klub masing-masing jelang pengumuman skuad. Memperoleh surat tersebut, klub langsung mengumumkan pemainnya yang dipanggil ST untuk ASEAN Cup 2024. Piala AFF 2024, pelatih dan pemain timnas Indonesia berkumpul. Jelang Piala AFF 2024, pelatih dan pemain timnas Indonesia mulai berkumpul dalam pemusatan latihan atau training camp TC yang berlangsung di Bali.
Semula TC dijadwalkan dimulai pada 26 November, namun kemudian diundur lantaran pelaksanaan Pilkada 2024. Tim pelatih serta pemain timnas Indonesia sudah mulai berdatangan di Bali. Sebagaimana diunggah dalam akun Instagram Timnas Indonesia, dalam video singkat tersebut terlihat beberapa pelatih seperti Yu Jae-hoon dan Nova Arianto tiba di tempat penginapan. Para pemain pun terlihat tiba dengan membawa koper besar. Cahya Supriyadi, Arhan Kaka, Arhan Fikri, Doni Tri Pamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, hingga Kadek Arel terlihat sudah datang pula dan saling bercengkerama satu sama lain. Belum terlihat keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, atau Marcelino Ferdinand. Demikian pula dengan Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. TC di Bali rencananya berlangsung hingga 5 Desember atau 4 hari sebelum pertandingan pertama Timnas Indonesia melawan Myanmar di Yangon. Selain bertemu Myanmar, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina pada fase grup. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan Timnas Indonesia ditargetkan mencapai babak final dalam Piala AFF 2024. Skuad Merah Putih belum pernah menjadi kampiun Piala AFF yang digelar sejak 1996. Prestasi terbaik Indonesia dalam kejuaraan yang pertama disebut dengan Piala Tiger itu adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Sementara pada Piala AFF edisi terakhir yang berlangsung 2 tahun lalu, Timnas Indonesia hanya mencapai babak semifinal. Deleanu Arts akui tidak akan tolak tawaran naturalisasi Indonesia. Saya terbuka untuk itu. PSSI terus aktif mengeksplorasi potensi pemain diaspora yang bisa memperkuat Timnas Indonesia, dan salah satu nama terbaru yang mencuat adalah Deleanu Arts, bek muda berbakat dari klub NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Deleanu Arts merupakan pemain dengan posisi bek tengah atau bek kanan, yang membuatnya menjadi pilihan fleksibel untuk mengisi kebutuhan Timnas Indonesia. Ia saat ini membela NEC Nijmegen dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama tim utama. Meski harus bersaing ketat untuk mendapatkan waktu bermain di klub yang cukup besar seperti NEC, Deleanu terus menunjukkan potensi untuk berkembang. Dalam wawancara terbaru, Deleanu secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk menerima tawaran bermain dengan Timnas Indonesia. Ia mengakui besarnya dukungan dari supporter Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk menerima tawaran dari Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ujar Deleanu. Posisi bek kanan Timnas Indonesia saat ini masih terbilang rapuh, dengan hanya Kelvin Verdong dan Sandy Walsh sebagai pilihan utama. Kehadiran Deleanu Arts sebagai pelapis atau bahkan pesaing di posisi tersebut dapat memberikan kedalaman yang dibutuhkan skuad Garuda. Posisi bek kanan sangat krusial untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun serangan dari sisi sayap. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Deleanu memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya semakin aktif memanfaatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Jika proses naturalisasi Deleanu Arts berjalan lancar, ia berpeluang memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025, bersamaan dengan debut striker FC Utrecht yang juga tengah diurus. Kehadiran Deleanu Arts dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Timnas Indonesia, khususnya untuk memperkuat lini belakang. Timnas Indonesia butuh penyerang, Erick Thohir kembali buka peluang naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya masih akan melakukan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Salah satu alasannya, karena saat ini Timnas Indonesia membutuhkan pemain di posisi striker atau penyerang. Untuk itu, dia mengungkapkan, PSSI saat ini tengah fokus menyelesaikan naturalisasi Ula Romeni. Harapannya agar Ula Romeni dapat bergabung pada bulan Maret 2025 dengan Timnas Indonesia. Erick menjelaskan, saat ini dibutuhkan sekitar 150 orang untuk Timnas Indonesia, baik untuk dewasa maupun U17 hingga U20. Bahkan, dia membuka opsi untuk menghadirkan pemain sesuai kebutuhan dari pelatih.
Kan saya bilang kita perlu 150 pemain terbaik untuk di Indonesia yang terdiri dari pemain Indonesia ataupun pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung Merah Putih, ujarnya. Dan 150 pemain banyak loh, sulit loh, dimana saya bilang U17 perlu 5 kali 11 pemain, U20, 4 kali 11 pemain, U23, itu 3 kali 11 pemain, dan seniornya 2 kali 11 pemain, lanjut Erik. Ya itu kelihatan komposisi kita sudah mulai tebal. Bahkan ada beberapa posisi kita yang masih kurang di striker salah satunya. Di pemain tengah masih kurang kalau ada apa-apa dengan Tom Haye dengan Nathan Choeaon dan Ivar Jenner sama Ricky Kambuaya cuman 4. Kalau kita main 3-5-2, pemain tengah, cuman 1 cadangannya. Jadi hal-hal seperti ini di sepak bola terjadi kalau ada cedera, tambah Erik. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terkini teriak proses naturalisasi ular Romeni. Menpora Dito mengatakan saat ini berkas naturalisasi ular Romeni masih dikaji PSSI. Kendati demikian, Menpora Dito memastikan proses naturalisasi ular Romeni ke Timnas Indonesia akan tetap berlanjut. Sampai sekarang, berkas naturalisasi ular Romeni masih dalam kajian di PSSI. Jadi, kami, Kemenpora, masih menunggu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kata Menpora Dito. Tapi pekan lalu, saat yang bersangkutan, ular Romeni, datang menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia di GBK, lanjutnya. Sudah disampaikan juga oleh Pak Ketum, Erick Thohir, akan melakukan naturalisasi terhadap ular Romeni, ujarnya lagi. PSSI sendiri belum berhenti untuk melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa pihaknya masih akan terus melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia setelah ular Romeni. Ex-Presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa PSSI tidak menutup pintu dalam melakukan naturalisasi pemain diaspora untuk membela skuad Garuda di ajang internasional. Kami perlu 150 pemain terbaik yang terdiri dari pemain Indonesia, atau pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau dukung Merah Putih, kata Erick Thohir di Bali United Training Center Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Namun, Erick Thohir tidak menjelaskan nama-nama kandidat pemain keturunan yang akan menjalani naturalisasi selanjutnya tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu hanya menyebut PSSI sedang fokus menuntaskan proses naturalisasi striker asal Belanda, ular Romeni. Penyerang FC Utrecht bertinggi 1,85 meter berusia 24 tahun itu ditargetkan bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret. 2025, sementara ini kami fokus, naturalisasi, diulah dulu karena kami perlu penyerang. Mudah-mudahan, tuntas, pada Maret, 2025, papar Erick Thohir. Kabar buruk Timnas Indonesia, satu bidikan naturalisasi tidak eligible, Jairo atau Mauro Zilstra, sejatinya, Timnas Indonesia belum lama ini dikaitkan dengan ketertarikan satu pemain keturunan. Bukan cuma Jairo Riedewald atau Mauro Zilstra, melainkan ada satu pemain asal Liga Denmark yang menyatakan keinginannya membela Timnas Indonesia. Sosok itu tak lain adalah gelandang milik Aalborg BK, Milian Jimenez. Pemain yang memiliki darah Madiun, Jawa Timur itu gagal dinaturalisasi Timnas Indonesia karena status latar belakangnya yang tidak sesuai dengan statuta FIFA. Di mana, darah Indonesia Milian Jimenez tak secara langsung didapatkan dari sang kakek. Kabar itu diungkapkan secara langsung oleh Milian Jimenez kepada YouTuber kenamaan Indonesia, Yusa Nugraha yang diunggah oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Milian Jimenez mengungkapkan kepada Yusa Nugraha bahwa dia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia.